Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat Pak Haji? Esetin. Ini dari Dermayu gini sih. Hah? Dermayu tah? Dermayu. Wong kita kuno. Wong kita gini sih. Wong kita. Wong reyang kuno. Wong reyang. Balan Orang reyang. Paji punten wong reyang kene punten ke. Papa Dede pun wong reyang kene punten ke. Wah, wong reyang kene tapi. Ya ngomong-ngomong. Oke, hadirin yang berbahagia. Pak Bupati. Pakai ngomong Dermayu. Oke, hadirin yang berbahagia. Pak Bupati punten ke. Wong reyang kene. Kita tampilkan wong reyang, adat reyang. Wih, mini. Bentar. Wong reyang, ana. Barongan dah. Tutup. Apa judulnya? Berokan. Sing bener. Berokan. Indra Mayu. Tepuk tangan semuanya. Pak, punten Pak. Ini kamu pakai karpet baju? Di. Ya, bahan laka. Bahan tina karpet Pak bajuna Pak. Bahan laka Pak, betul. Ya, berokan. Indramayu. Ayo, pilih dibagi duit, pilih kelahi. Ayo. Ayo. Ke Bapak Aing teh. Pilih bagi duit, pilih kelahi. Bagi duit ke Bapak Aing. Ayo. Siap dulu, siap. Ini mau Indramayu. Indramayu. Oh, bupatinya ganteng, rakyatnya kayak gini semua. Bapak Nereyang. Wah, gimana? Iya, itu mah Bapak Nereyang. Bapak Nereyang. Iya, Bapak Nereyang. Ini sama bupati beda keturunan. Beda, Pak. Beda keturunan. Beda. Beda ayah, beda ibu. Bupati keturunan mana kok beda? Beda keturunannya turunnya dari langit. Langit. Kalau saya mah turunnya dari Berokan. Sama Wah. DPRD-nya juga beda. Beda, Pak. Oh, DPRD-nya. Masa diam aja, sawer dong. Iya dong. Tuh. Itu Bapak Aing tah, kemasian. Tiap malam duit ayah habis. Cirebon mah rata-rata. Iya. Ayo rata-rata. Nu eta pojok kana. Iya. Bapak. Ayo. Kalau nyawer sekarang. Jangan nyamer pas waktu pemilu aja. Aceh. Itu Bapak Nereyang gamer cawe. Iya. Bapak Nereyang. Bapak Nereyang. Bapak Nereyang ke. Pak Hilal kalau di Bandung nyawernya gede, di sini kecil ya. Pasti gede, Pak. Berokan jangan memang apa Iya, ya. Bapak Nereyang. Oke. Sila de peluan jangan. Alhamdulillah. Gerobok. Baris. Kopul. Pak Kancil, ini opo? Ini narane berokan Pak. Artinya? Artinya ya berokan itu barang Pak. Berok. Ya artinya apa? Berokan. Kalau orang Sunda yang sana tuh, daerah tengah, berokan itu tempat nyimpen ikan. Bukan. Kalau berokan itu Apa? apa kana? Apa kan? Ayo. Engkau dingin turut ya ke kecil ngomongnya. Aja ngelatek bae dikit berokane. Berokan itu berasal dari satuan laut. Laut. Ya Iya. apa ya? Benar. Singkaton ndase bae. Iya. Mulane awake digawe delok ning wong Dermayu. Oh, iya. Diarani setan Berokan. Oh. Jadi ieu teh makhluk laut anu katinggalan tinggal huluna. Jadi hantu.
Jadi antu. Disebut aja. Bener, jadi antu. Bukan, Loh, dudu. jadi apa? Dudu berokanku satuan, dudu hantu angel bapak. Sini. Berokan satuan. Satuan. Satuan tuh binatang. Binatang. Lah dari mana binatang senang duit? Pak, punten gini pak. Ya, we. Sini, naik. Ya ampun, bapak Aduh. angel. Lah, aku dari tadi perhatiin, kok bupati sama rakyatnya beda ya? Coba kamu sama bupati, dampingan. Ampun. Kok kayak beda rakyatnya gitu loh. Mirip, Beda gitu loh. Jauh Pak, jauh. Jauh iya. Kenapa beda? Kenapa sih Pak? Wah, agak lumayan. Bukan action sih lu juga. Ya Iya. Allah. Allah. Oh, tambah lagi. Kawan. Para Sultan. Ya Allah. Makasih. Ini. Ya Allah. Papa enggak ngasih, Papa enggak ngasih, Pak. Lah, barang mama saya embel-embel. Iya. Kau yang kesawan deh, oleh maling. Sisi. Bujak iya. Itu saweran Pak Hilal tuh nggak seberapa dibanding waktu saweran kunjungan kerja. Gede, apalagi kalau ke Surabaya, ke Jawa Tengah gede. Pak, Udah. Masukin aja ke Apa tuh kantong. ngomongnya? Iya. Nanti di luar bagi Kasih saya. nama dia. Iya, kasihan ya ngat. Aku berokan Jagerah. Harendang. Udah. Ya aja berokan, aku berokan. Akeh gun gua akeh. Rong. Awas ke, berokan gua setel listrik. Awas. Lah, waya pipi dengan. Rong. Ini berokan wong Indramayu. Wong Indramayu. Wong Reang. Wong Rea. Ini Bapak Reang. Bapak Rea. Bapak Reang. Bapak Rea. Pantesan Apa karena sih? jalannya belum selesai semua Wong Indramayu Reang aja. Nanti bulu. Karena jalannya belum diselesai semua, baru setahun mimpin. Rakyatnya reang bae, reang bae. Reang. Pak, tahun kin beresin kabeh dalane, Pak. Udah ngomong sama saya, Aja 2 tahun ke depan, jalan Indramayu. Wong reang, awas aja ngising-ngising kendang ya, Pak ya. Iya. Tapi jangan lupa, kalau Apa sih? pemilu jangan mau disawer aja. Lah, Lumayan kanggo setel Kalau listrik. pemimpinnya sudah bagus harus didukung lagi. Wah, betul. Gitu. Siap, Bapak. Ya, apalagi kamu. Siap. Panggungan dari aku banyak banget kalau dihitung berapa. Ayo dihitung, ayo Ya, kalkulasi. Kamu punya istri berapa? berapa? Baru 2. Pak, Baru 2 ya. Satu, Pak, tapi ditinggalin, Pak, kemarin, Pak. Jangan Ah, bilang. kamu istrinya ditinggalin. Iya, Pak, ditinggalin, Pak. Nasib kita sama, Bray. Apa masalah? Ayo. Kenal ya guys ya. Nasib kita sama, Bray. Ada. Ada. Iya, loh waktu itu kamu katanya sakit. Ditungguin sama istri kamu waktu nggak manggung di Sukabumi. Aku itu memegang kata-kata Bapak yang dulu. Apa itu? Bagaimana? Ketika wanita tidak membutuhkan laki-laki, Heeh. laki-laki pun tidak membutuhkan perempuan. Wakancil the best. The best. Lebih baik ditinggalkan wanita, yang penting dapat kuasa. Mana? Karena setelah dapat kuasa, Betul. wanita berjuta-juta mendekati kita. Yes. Mohon maaf. Gitu. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Jadi kalau wakancil, lebih baik ditinggalkan wanita. Yang penting jangan ditinggalkan penggemar. Benar. Kalau ditinggalkan wanita, kita dapat berjuta-juta penggemar. Maka wanita mudah kita dapatkan. Tapi kalau mengorbankan penggemar untuk wanita, nanti kau akan ditinggalkan wanita karena kau kehilangan penghasilan karena penggemarmu hilang. Satu, apa itu? Satu, apa? Jadi ini pesan buat para pemimpin, benar. buat wali kota, Iya. buat bupati. Iya. Yang pertama istri kita adalah rakyat kita. benar. Cintailah dia sepenuh hati. Karena rakyat mencintai kita, jabatan kita langgeng, maka istri nggak mau lari dari kita. Benar. Mantap. Tapi kalau kita ditinggalkan rakyat kita, penghasilan juga hilang, jabatan hilang, istri sangat mungkin berlari seperti aku alami selama ini. Itu
penting. Oke hadirin yang berbahagia, malam ini. Dan ada catatan hidup. Apa? Lebih baik bahagia dengan 4 wanita daripada hidup menderita dengan 1 wanita. Kembali lagi dalam acara Curhat Mamah Dede. Mulai malam ini. Iya. Saya perhatiin tadi wali kota Cirebon menderita banget deket istrinya. Aduh. Padahal kalau izin rapat dengan gubernur izinnya 3 hari. Rapatnya nggak pernah datang. Alamat apa ini? Datang ke rumah alamat apa ini? Ya Allah. Aduh. Ya nggak apa-apa dibully sama saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tahun depan dapat anggaran. Alhamdulillah. Betul tidak, Han? Betul. Iya, tapi kalau wali kota, ya kan, punya istri dicintai banyak orang tuh wajar. Wajar. Wajahnya dan kekuasaannya kekuasaan ada. sepadan. Sepadan. Siap banget kos gitu kawewe. Hei, kenapa? Ngaca bro. Ngaca. Ngaca, Sini bro. ngaca. Ngaca apaan, Pak? Iya kan, wakancil ya. Ganteng lah. Ya ampun. Tapi kamu kenapa ganteng kok ditinggalin? Ada si ini. Di Tuh, Indramayu. si Oni. Si Oni. Si Uni nges bubar cerai balik deui. Balik deui. Sabab teu payu. Teu payu kemudian. Ohang. Ohang. Harga diri. Harga diri. Tapi Pak buat saya, prinsip sebagai seorang laki-laki, Apa itu? we are not the best but the best. Artinya. Kami bukan yang pertama tapi kami yang terbaik. Tingali atuh ohang. Oh iya tinggal. Lalaki sajati. Laki lah. Lamun jadi raja siang geus ngelahirkeun sabaraha kesultanan. Teh, ayo nawai geus 5 kesultanan. Heeh. Oh. Dinu geulis muting, dinu lenjang Nyata. anjang, dinu denok monok. Heeh. Kau punya anak 5 dari para wanita. Dan dia dari 5, Pak. Hebat. 1 wanita, 1 anak. Iya, 5 wanita, 5 anak. Iya, Pak. Itulah ohang. Inilah yang disebut dengan wajah penipu. Wajah penipu kalau dari tampang ohang, tampangnya Lugu. bukan kayak orang bodoh. Polos. Kayak orang polos. Polos. Kayak orang setia. Orang setia. Kelakuannya bajingan. Maka bagi rakyat jangan pernah tertipu oleh wajah pemimpinnya. Ya untung si Ohang bukan pemimpin. Pemimpin keluarga siapa? Pemimpin keluarga. Ya alhamdulillah Pak kalau diizinkan. Dan satu-satunya laki-laki yang 4 istrinya direunikan itulah Ohang. Irahan ini kali dia tanam. Oke. Oke. Oh, begitu dong. Nanti Pak Bupati suruh kasih baju yang bagus. Oh. Masa pakai bajunya karung? Kema disesuaikan. Ya, oke. Oke. Nanti malam minggu tampil di Bandung harus lebih bagus dari ini. Oh. Didandanin, disangonin. Setelah itu dibubarin. Jangan Pak, ini kesenian. Oke Pak. Ya dibubarin sekarang, Bang. Aisyah maunya temu balik saya teh. Iya. Dan perlu diketahui juga Pak, kenapa ini suara berokan ini? Lihat dong, Wakil Gubernur Jabar. Wakil Gubernur Jabar. Uang banyak, Banyak kekuasaan punya. Kekuasaan banyak. Tapi wanita, Wanita. hanya 1 yang di rumah. Karena dia Yang sih. lainnya di luar rumah. Tadi nama rek ditulungan. Rek ditulungan. Kalau kali gitu kan, punten sanes di luar. Tapi karena sieun ku hiji. Hatur nuhun. Wahai pasukan berokan. Luruskan barisan. Hormat kepada Bapak Kadem. Hormat. Gerak. Bagus. Tegap. Gerak. Kita bersama berdiri. Ngadeg. Ngadeg. Berdiri. Iya, ngadeg jangan Ngadeg. Ada. Makasih. Nah, kanggo hormati Bapak Kadem lan Bapak Neryang. Hormat. Gerak. Oe. Jengking tadi nih, jengking. Tegap. Gerak. Wahai
pasukan wadia bala berokan. Nun. Kita balik ning bumi wilalodra saiki ya. Baka sing beli balik berarti nginep ning kene ya. Iya. Wae musik. Iya. Ayo kita gabung balik. Iya kagian usaha. Ladala. Pengen mangan durung mangan. Mangan ya pada. Kagian los. Makasih. Terima kasih. Kenapa suaranya bisa begitu? Karena tiap pagi dia makan jangkrik. Oh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Oh iya, terima kasih. Keren banget. Terima kasih. Iya, pernah ketemu kan? Iya. Saya mengucapkan terima kasih, malam hari ini lengkap kesepuhan kita, tokoh kita, para sultan yang ada di wilayah Cirebon hadir, tepuk tangan. Dari Kasepuhan, dari Kanoman, dari Kacirbonan, dari Kaprabonan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih diberikan tempat, diberikan ruang waktu, dan diberikan kebahagiaan bagi warga kota Cirebon. Hadir juga Bapak Wali Kota beserta istrinya yang setia. Dari tadi mata istrinya tidak pernah berkedip. Takut wali kotanya memandang padahal yang bukan semestinya dipandang. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Indramayu beserta calon istrinya yang masih ada di alam impian. Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Raja Subang Larang Miwah Bojona, matur nuhun. Ada anggota DPR RI, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada ke belakang. Anggota DPRD Provinsi hadir. Waduh, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ini adalah rangkaian perjalanan sebenarnya dihitungnya yang terakhir pada kegiatan Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi. Nanti malam minggu kita akan mengikuti kegiatan di Bandung Kirab Mahkota Binokasi keliling kota Bandung. Malam Seninnya memang ada internal, kita ada drama kolosal. Yang paling utama bukan untuk membangun cerita masa lalu. Tetapi yang disampaikan adalah membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya. Hari ini kita bisa melihat ada negara yang begitu kokoh di embargo 42 tahun tapi tidak sedikit pun bergeming. Kenapa? Dia punya historical, punya emosional dan punya sebuah cerita yang membangun heroisme bangsanya untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Jawa Barat itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Bukan hanya cerita kesenian, tetapi kita pun juga punya cerita. Banyak orang yang bercerita Pajajaran itu mimpi. Pajajaran itu fiksi. Pajajaran itu karangan para pujangga. Karena kebanyakan mengambil cerita sejarah dari cerita pantun Pajajaran.
Tetapi Pajajaran itu adalah fakta. Faktanya apa? Bukan hanya batu tulis, bukan hanya mahkota Binokasi, tapi sampai hari ini masih berdiri kokoh. Gapura-gapura, keraton-keraton, keturunannya masih ada, genetikanya masih ada, nyalurnya ke Prabu Siliwangi, artinya Pajajaran itu memang ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh zaman. Saya ini kenapa selalu menangis? Karena ketika saya menjabat wakil bupati tahun 2003 di Purwakarta pada usia 30 tahun. Usia batas minimal menjadi seorang wakil bupati. Saya mulai membangun tentang narasi, tentang Pajajaran anyar. Saya membangun cara berpikir bagaimana membangun daerah itu dengan kekuatan Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu. Kalau dalam bahasa Sundanya Rama, Resi, Ratu. Gunung kudu Kayan, Lengkop kudu Balongan, Lebak kudu Sawahan. Sebuah berpikir filosofi tentang tata ruang daerah, tata kelola pembangunan yang berbasis ekologi yang menurut orang Kementerian Agama disebutnya teoekologi. Kemudian waktu itu saya mendapat serangan tentang apa? Kemusyrikan, kembali ke zaman batu, ketinggalan zaman, cara berpikir yang setiap hari diserang oleh berbagai orang. Saya sempat beberapa kali diperiksa di Polda Jabar, beberapa kali saya diperiksa secara terus-menerus karena saya dianggap sesat cara berpikirnya. Padahal saya lagi memperjuangkan bahwa tidak ada kemajuan dengan kehancuran. Kemajuan hanya akan dibangun dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah pembangunan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Karena harus menghidupkan, maka dalam kaidahnya disebut dengan pembangunan berkarakter papat kalimat tunggal. Yaitu pembangunan manunggalnya manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan cahayanya. Yang itu melahirkan ajaran Tritangtu Dibuana, papat kalimat pancer. Yang di Bali disebutnya Trihite Karana. Kerangka itu yang terus saya perjuangkan sampai saya menjadi bupati, saya mulai punya kewenangan untuk membangun karakter itu. Maka saya membangun hamparan alun-alun, namanya alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, itu dengan lambang mahkota Binokasi, dengan gapura Malati. Maka saya menulis di situ Pakuan, Galuh Pakuan. Saya menulis lagi tentang Gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang Gapura Tritangtu, Iman, Islam, Ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan, ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang menghunus pedang di Garut mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran. Wanted Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Artinya jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa tentang pemahaman rahmatan lil alamin, yang masih tersisa antara Islam, iman, Islam, ihsan, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman alam. Maka Cirebon sesungguhnya adalah
mini pluralisme Indonesia. Kalau dalam bahasanya para pakar, Cirebon mengajarkan tentang Islam inklusif. Kenapa itu terjadi? Karena disinilah yang original tentang ajaran kewalian. Disinilah wali mengajarkan tentang jati diri. Maka wali memilih Sunan Gunung Jati kalimat Sunan Gunung Jati dibanding nama lain. Maka masih ada adan fitu. Kalau di media sosial itu sering sekali diolok-olok. Dan saya membangun tajuk gede namanya ketika saya berakhir jadi bupati. Kemudian saya membuat adan sanga. Kemudian masjidnya bernama Cipta Rasa. Apa itu artinya? Bertuhan, bertauhid dengan bahasa kita. Bahasa cipta dan puncaknya adalah di sini. Maka bertauhid dengan menggunakan ini, maka akan punya karya dan punya cipta. Karena punya karya, punya cipta, maka bertauhid melahirkan peradaban. Apa yang saya impikan tentang Jawa Barat adalah bangkitnya sebuah peradaban. Maka bangkitnya sebuah peradaban, napak tilas Pajajaran harus ada bekas, jejak-jejak peradaban. Saya menemukan banyak sekali jejak peradaban. Maka kegiatan ini bukan kegiatan seremonial, bukan kegiatan historikal, tapi kegiatan masa depan. Saya sudah menulis program yang mesti dilakukan. Setiap jejak yang saya tinggalkan di sebuah kota, di sebuah daerah, nanti akan menjadi peradaban masa depan. Maka setiap pergi kemanapun mata saya tidak pernah berhenti memandang. Pasti ingin melakukan perubahan. Saya dapat cerita. Apa itu? Kunjungan ke Keraton Cirebon itu rata-rata sehari balik. Kenapa orang sehari balik? Dia hanya mengunjungi keraton, tapi matanya tak bisa lagi memandang Cirebon. Atmosfernya terlalu panas. Suasana historikal, suasana sosial, dan suasana cinta kasihnya hilang. Maka saya ngajak pada bupatinya dari dulu, wali kotanya, mari kita gunakan cinta. Bagaimana menggunakan cinta? Maka di Kerawang, dari Syekh Kuro sampai ke tempat pemberangkatan di Karangpawitan itu kemarin, saya menyebut nanti akan saya bangun pelataran cinta. Di Bogor saya juga akan membangun pelataran Binukasi. Maka tahun depan di Cirebon dari sejak nanti tadi saya berangkat sampai sini, nanti akan saya bangun pelataran Caruban. Saya akan tata itu dengan rapi dan dengan cinta. Gak boleh lagi ada sampah bertebaran, tak boleh lagi, iya ada kekumuhan. Sebentar dulu saya lagi bicara. Ada waktunya. Kemudian saya orang yang sampai hari ini natap mahkota Binokasi itu nggak mau. Karena air mata saya selalu jatuh. Saya tak ada keinginan apapun. Kecuali legacy ketika memimpin, bahwa ketika Deddy Mulyadi memimpin dengan spirit Pajajaran, nanti Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, semuanya harus tertata rapi seperti masa lalu. Gak usah lagi hanya bicara anggaran provinsi. Di luar itu juga banyak yang ingin membantu berpartisipasi, mengembalikan. Kenapa? Kalau keraton ini tertata rapi, jalan-jalannya bersih, trotoarnya terbentang indah, sungai-sungainya jernih,
kemudian antara sungai dengan keraton tersambung lagi dengan laut, maka peradaban akan terbangun. Maka rakyat kita akan menjadi rakyat yang terhormat. Tidak lagi mengemis bantuan dalam setiap waktu. Tidak lagi rakyatnya kelihatan lusuh dan kumuh di sudut-sudut kota. Tapi kita punya martabat sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri. Kenapa tidak? Besok Cirebon berdiri tegak dan gagah. Saya boleh cerita. Saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Terbangunlah lembur Pakuan. Gak ada sultan, gak ada raja. Yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapu. Watak eksploitatif yang hanya menjadikan tempat untuk nyari duit tidak akan pernah ada berkah. Kenapa? Anda jualan di situ, tapi Anda tidak mau memungut sampah, Anda tidak mau bersih, tanahnya menangis. Kenapa? Kau mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah, tapi yang menjadi jalan, engkau berusaha, engkau hinakan dalam setiap waktu. Kau kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang berjualannya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bangsa kita tidak maju? Kenapa tidak maju? Eksploitatif. Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya. Rakyatnya juga sama, eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat dan menjaga. Maka itu, Anda bayangkan, ini caranya berpikirnya Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon penuh Pak. Rumah makan penuh Kak. Kafe-kafe penuh Pak. Uang berputar, Pemkot dapat 10% pajak. Tapi ingat, uang yang 10% itu harus balik buat pembangunan, buat rakyat, bukan buat jalan-jalan dan studi banding. Saya katakan, kenapa saya terus-terusan sangat ketat terhadap penambangan? Kenapa? Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Gunung yang di Cirebon roboh, ketika bencana, pengusahanya tidak membantu. Ini. Tetapi ketika merawat, menjaga, pertanyaan saya, Jogja yang setiap hari orang datang karena ada keraton kemudian nginep di hotel, Jogjanya utuh enggak? Duitnya datang terus enggak? Bali utuh enggak? Duitnya datang terus enggak? Daerah yang ditambang, daerahnya utuh tidak? Makin lama itu makin perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, maka dia terhormat sepanjang masa. Tapi perempuan yang menjual dirinya, umur 35 tahun sudah tak berharga. Pulang jam 2 disebutnya jatohan, 50.000 gak ada yang nebak. Ini prinsip. Saya jadi pemimpin bukan hanya teknokrasi, tapi saya ngajarin filosofi. Jadi, dan di kita banyak rakyat yang belum mengerti. Termasuk orang yang merasa pinter ketika di gedung sate
Pemda Provinsi Jawa Barat membuat gapura Candi Bentar, ributnya luar biasa. Tapi ketika dibuat bangunan gaya barat, semuanya tak ada yang bicara. Ini ciri. Untuk itu saya sampaikan, sekali lagi saya bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan wilayah keraton yang ada di Cirebon ke depan. Dengan satu catatan, siapapun ingin merawat dan memelihara, bukan menjual. Kita bukan menjual keraton, tapi kita merawat keraton. Kita bukan menjual makam, tapi kita merawat makam. Dengan merawat, orang yang merawat pasti mendapat berkah dan hikmah. Tapi uang bukan tujuan kita, pendapatan bukan tujuan kita adalah menjaga dan memelihara. Itu. Sudahlah, sudah. Itu yang kita lakukan. Saya ini orang yang sangat mencintai tanah Sunda. Saya orang yang sangat menghormati leluhur Sunda. Saya orang yang menggunakan filosofi Sunda. Dan saya orang yang melangkah dengan teologinya orang Sunda. Yaitu agama dan negara satu kesatuan. Apa itu? Buhun disuhun, negara ditata, agama dijaga. Prinsip. Tritangtu dibuana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah spirit. Saya ingin orang Cirebon punya spirit. Pak Wali, Cirebon gak boleh lagi ada pramadolan. Rusak. Saya tahu Cirebon tawurannya tinggi, geng motornya tinggi. Mohon maaf Bapak Anton Carlian, Ketua Majelis Adat. Mohon maaf anak-anak muda yang dari kalangan menengah ke bawah itu tiap hari minum obat, motor-motoran, berkelahi. Ya, saya paham. Untuk itu rubahlah sudah. Kalau ingin jadi tuan di negerinya sendiri. Sebentar lagi tumbuh ke pariwisataan, sikap mentalnya harus dibangun. Kita harus belajar dari daerah di Jogja, belajar aja nggak ada masalah. Apa itu? Kalau naik beca di Jogja, keliling, ayo mas cari batik, cari bapia patok, keliling ketika turun ditanya, berapa ini ongkosnya? Tukang becanya jawab, terserah jenengan. Terserah jenengan. Gak ada preman parkir. Gak ada calo. Semua orang ramah. Terserah jenengan. Aku pengen wong Cirebon tuh nanti begitu. Kenapa? Kalimat terserah jenengan itu kalimat Islam. Artinya terserahlah karena aku sudah berserah. Mau dikasih monggo, gak dikasih gak apa-apa. Apa yang terjadi? Dengan kalimat itu bayar ongkosnya jauh lebih besar. Itu. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu, ada kemacetan di jalan semuanya. Insyaallah saya akan terus bekerja. Saya akan terus berikan perhatian pada masyarakat. Saya akan terus membela rakyat dalam setiap waktu dan seluruh aktivitas saya setiap hari selesai. Dan nanti kan ada penataan kota Pak tahun depan. Nanti kelurahan-kelurahan ditata, kalau di kota ditata rapi sampai gang-gang kecil. Saya pengen nanti di Cirebon Pak, di gang-gangnya dibikin gapura kayak gini sudah peninggalan peradaban. Kemudian gapura-gapura yang gak terurus dibersihkan segera. Dicat kembali, kembalikan kewibawaan kota Cirebon. Siap? Siap? Saya percaya pada Pak Wali Kota. Wis, Pak Wali Kota sampun nyarita mangga. Ya.
Pak Wali ngomong, tapi jangan liatin yang kehilangan dompet. Sebab itu cantik, istrinya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah malam ini kita sudah menyaksikan semuanya. Kita kedatangan tamu agung. Kita ditunjuk jadi ke-8 dalam acara Tatar Sunda. Tentunya kami sebagai kepala daerah dan masyarakat Kota Cirebon berterima kasih kepada Pak Gubernur kita yang telah berkunjung dan membuat acara di Kota Cirebon dengan meriah. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ke depan, kita dengan masyarakat Kota Cirebon ingin terus membangun, merubah dan menata Kota Cirebon yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan. Apalagi jika Pak Gubernur juga bisa membantu program-program kami. Jalannya bolong-bolong, jawab aja. Iya. Ya. Insya Allah Jalan Cipto ngomongnya siji-siji. Aja kabehanane ngomong tak jawab. Jalan Cipto sudah mulai berkurang banjirnya. Ya, sebentar dulu. Jalan Cipto insya Allah tahun ini diperbaiki. Jalan Kartini insya Allah tahun ini juga diperbaiki, dibantu oleh Pak Gubernur. Jalan Wahidin tahun ini juga insya Allah diperbaiki. Jadi semua warga mohon untuk bersabar. Semua karena ada proses. Ya, aja diburu-buru. Hari diburu-buru wali kota keder. Ya, insya Allah. Ya, nggih. Nah ini dengan adanya acara ini juga Pak Gubernur sudah bisa bantu banyak. Ya, jalan pertatian tadinya berlubang, Pak Gubernur sudah membantu untuk bisa diaspal lagi. Bantuan PJU sudah banyak. Makanya kita sama-sama warga Kota Cirebon mengucapkan ke Pak Gubernur terima kasih. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di alun-alun Keraton Kasepuhan. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita semuanya. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya, ada Pak Wagub yang hadir hari ini. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota Cirebon beserta Wali Kota Bupati Indramayu yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya muliakan dari Kanoman, Kacerbonan, Keperabonan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, tentu tadi sudah disampaikan kepada kita semua bahwa apa yang tadi disampaikan Bapak Gubernur itu sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Kita doakan Bapak Gubernur dapat melakukan semua apa yang sudah disampaikannya dengan tuntas. Amin. Dan kita semua harapkan berdoa agar Bapak Gubernur dapat terus memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jawa Barat ini, khususnya Cirebon, yang tadi sudah disampaikan bahwa apa yang sudah dilewati, tempat kota-kota yang sudah dilaluinya, itu janji Bapak Gubernur bakal
kembangkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan tentu kita sebagai masyarakat Cirebon semakin sejahtera dan kedepannya Cirebon ini semakin maju dan kita tidak lupa akan sejarah dan budaya kita. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya closing. Ini artis Cirebon sudah terkenal se-Indonesia dan sekarang sudah insaf. Nyanyi, ayo nyanyi closing nyanyi. Mah udah insaf, udah wes. Ini mic-nya ini. Ya, boleh. Enggak lagu ini aja. Nanti lagu ngamuk. Udah lagu itu aja, apa namanya? Tersesat. Bismillah. Hidup hanyalah sebentar saja, umur hanyalah cuma hitungan, senang sedih hanya ungkapan, semua berlalu tak pernah menentu. Di Wong Cirebon, berbanggalah menjadi Cirebon biar yang lain cemburu pada kita. Hanyalah sebentar saja, umur hanyalah tinggal hitungan, senang sedih hanya ungkapan, semua berlalu tak pernah menentu. Mata lelah menatap, hidung jenuh menghisap, Mulut lelah berucap, telinga menangis, jaga mendengar. Cirebon, hati terkunci dalam jeruji kegelapan, kemanakah langkah tanpa pengharapan, kembalilah dalam rintik tangis suci, tenggelamlah dalam telaga kebisuan, berjalanlah menuju rimba tak bersuara, tersenyumlah di saat gelisah, berjalanlah menuju rimba tak bersuara, tersenyumlah di saat gelisah, menangislah dalam tawa. Terima kasih seluruh warga masyarakat Wong Cirebon. Matur kesuwun Cirebon. Mana tepuk tangannya Cirebon yang paling keras? Buat kebahagiaan saat ini, come on. Hati terkunci dalam jeruji kegelapan, kemanakah langkah tanpa pengharapan, kembalilah dalam rintik
tangis sunyi, tenggelamlah dalam telaga kebisuan. Berjalanlah menuju rimba tak bersuara, tersenyumlah di saat gelisah. Berjalanlah menuju rimba tak bersuara, tersenyumlah di saat gelisah. Menangislah dalam tawa, menangislah dalam tawa. Hey, yeah, no, oh, oh, oh. Di antara panas dan hujan, engkau berjalan menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang